Ya, balik lagi sama gue di channel Natin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin teman-teman ya. Jadi untuk altcoin itu tadi malam ya sudah saya update untuk AEVO dan juga Manta. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau nonton untuk perihal AEVO dan Manta, khususnya ini ada token unlock juga ya. Kemudian juga chance-nya, beberapa area krusialnya juga sudah saya sampaikan di video tadi malam. Jadi buat teman-teman yang menonton silahkan ditonton ya untuk AEVO dan Manta. Jadi fokusnya di video kali ini untuk pembahasan Bitcoin, dan mungkin besok kalau saya upload video mungkin malam teman-teman ya, karena ada acara dan besok baru pulang, mungkin sampai rumah malam baru bisa bikin video ya. Jadi ya mungkin sekitar jam 9 jam 10 malam lah besok. Oke ya, kita lihat dulu di hari Sabtu ini ya, kita udah masuk weekend. By the way, happy weekend buat teman-teman sekalian. Ini market Fear and Greed Index berada di level 62, which is ini udah masuk grid gitu ya. Kemarin itu udah netral, kemudian masuk grid lagi karena Bitcoin rebound ke 67.000 dan altcoin ke bawah ya, ke bawah juga, walaupun kenaikannya tidak signifikan karena teman-teman juga tahu ya Bitcoin dominance-nya lagi-lagi menjadi salah satu kendala. Wih, ini logo Polkadotnya begini ya, dia kayak gerak-gerak sendiri nih. Wih, menarik banget tuh. Ya. Dan yang naiknya lumayan seperti mungkin kita bisa lihat ya, ini BCH juga naik lumayan. Dan ya beberapa altcoin lain lah. Kita kemudian lihat juga untuk liquidation heatmap untuk si Bitcoin. Di sini untuk liquidation heatmapnya bagian atas ini udah kejemput ya, di 66.970 dolar ini udah kejemput. Ini cukup tebal. Ini kita lihat per 24 jam ya. Udah jepret atas, kemudian sekarang sideways, bagian bawahnya masih tebal nih. Ini di 65.600 dolar. Sekitar area itu 65.600-an dolar. Berarti memang indikasi untuk short termnya kita benar-benar bisa lihat banyak orang yang pasang posisi long dengan stop loss ataupun liquidation di area tersebut. Jadi bisa aja dia udah jepret atas sideways, kemudian jepret bawah before dia lanjut naik. Nah, kenapa adanya chance untuk jepret bawah, nanti coba kita pantau secara hourly time frame ya. Minimal kalau kita lihat time frame daily so far masih sama untuk progresnya ya. Setelah dia up, kemudian retracement ke box merah sebelumnya SNRC Bitcoin di sekitar level 64.500-an, 65.000 dolar before dia lanjut naik. Dan ya, kita bisa lihat ya, di sini udah drop, kemudian retest untuk lanjut naik. Walaupun posisinya belum visit di 69.000 dolar ya, dia visit ke next area target resist di box orange. Ini adalah previous highs-nya dia waktu pada pergerakan 12-13 April ini, closing dan opening next candle. Kemudian di sini adanya reject crash juga pada pergerakan di 22 Maret, 23 dan di 24 Maret nih. Ya, di testing bikin tail candle kemudian drop signifikan, dan posisinya sekarang ini sempat bikin tail candle lewatin, berarti grab likuiditas ya sampai 67.500 dolar. Kemudian sekarang masih ketahan di level 67.000 dolar. Nah, untuk short termnya bisa aja memang cuma tersideways. Batasnya di mana, bro? Sekiranya di batas atas ini sekitar 67.000 sampai 67.300 dolar. Kemudian batas bawahnya kita bisa gunakan area ini. Ya, di area ini. Dimana sebelumnya ini waktu dia closing, opening candle juga pada pergerakan 15 dan 16 Mei. Itu di sekitar area 66.200-an dolar. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat secara candlestick, ini berarti menjadi resistennya. Ya, untuk secara daily time frame yang bisa dipantau. By the way, tadi kan liquidation heatmapnya berada di 65.600-an dolar. Kita akan coba pantau secara hourly time frame. Meanwhile, sebelum kita pantau secara hourly, ini menjadi lapis atas dan lapis bawahnya. Ya, indikasinya ketika memang area tadi ini terjebol. Ya, istilahnya area tengahnya ya kejebol. Karena kita bisa lihat ini naik signifikan, retest naik cuman terbatas. Mungkin pengaruh weekend juga. Jadi masih possible untuk dia bermain di range ini. Ya, range-nya itu di bagian bawah itu di 64.500, 64.400 dolar dengan bagian atas di 67.000-an dolar. Ya, jadi bermain di sekitaran range 2.800 3.000-an dolar lah. Waktu dia bermain di sini. Ya, sideways di sini bisa aja dia building order lagi atau masuk sideways lagi. Ya, kurang lebih seperti apa? Kurang lebih seperti ini nih. Ya, naik di sini sideways doang before dia lanjut naik lagi. Jadi bisa aja untuk di sini sideways before dia lanjut naik lagi. Ya, kurang lebih seperti itu gambaran untuk si Bitcoin secara daily. Overall ya gambarannya gimana? Overall ya bullish, teman-teman. Kita bisa lihat banget momentumnya, momentum secara keseluruhan. Sebentar ya, di sini ya. Kita bisa lihat di sini aja momentumnya.
pakai IRW ya. Ini momentum naiknya itu strong ya. Ketika dia momentum turun ini cenderung jauh lebih, nah ini landai ya, atau bisa dibilang korektif teman-teman. Dan sekarang posisinya kalau teman-teman lihat ini progresnya udah jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya ya. Kita bisa tambahkan juga sebuah trendline seperti trendline resistance di sini ya. Nah ini falling wedge udah breakout ya, tinggal kita lihat waktu dia memang mungkin masuk ke fase retest lagi bisa ya, kurang lebih memang di box merah. Maksudnya seperti apa bro? Kurang lebih seperti ini udah break ya, mungkin dia masih di sini retest gitu ya, membuat range dan akhirnya mampu break. Nah, ini untuk lanjut naik. Kurang lebih seperti itu gambaran. Jadi overall bullish untuk si Bitcoin karena memang terakhir didukung dengan rilis data CPI yang membaik. Ya, tinggal kita lihat nanti, semoga The Fed secepat mungkin nge-cut rate, yaitu angin lebih segar lagi untuk pergerakan di market. Ya, cuman untuk short termnya ya overall bullish. Kalau misalkan any retracement untuk dia lanjut naik lagi ya. Kemudian kalau kita lihat secara time frame 4 jam, yes, ini walaupun time frame 4 jamnya ini sempat kita bahas ya, dia terbentuk sebuah channel di mana respect banget untuk bagian trendline atas dan juga trendline bawahnya. Di sini kita kalau bandingkan juga dengan RSI, ini time frame 4 jam by the way teman-teman ya. Jadi bukan time frame yang kecil. Ini bagian top to the topnya dia bikin higher high. Sebentar kita tandain pakai ini ya, di sini. Jelas banget dia bikin higher high. Jadi di sini adanya divergent teman-teman. Jadi memang untuk short termnya bisa aja karena ada bearish divergence seperti ini, akhirnya si Bitcoin retracement dulu, koreksi dulu. Mungkin ditambah juga dengan liquidation heat map ini dia bisa retracement nih sampai di sekitar 65.600-an dolar. Dimana kalau kita pantau area itu ya sekitar 65.600-an ya, dia testing terhadap EMA 21 time frame 4 jam nih, garis warna biru ini. Ya jadi kalau misalkan kita lihat, oke, berarti masuk akal. Dia retracement, sekedar grab likuiditas, plus juga dia testing terhadap EMA 21-nya before mungkin dia lanjut naik atau mungkin dia masih lanjut koreksi lagi. Cuman ya at least secara time frame besarnya kita bisa pantau juga untuk progres yang harus kita lihat ya. Dia harus mampu break out dari channel ini. Selama dia nggak mampu, ini kan udah retracement ya, retracement terhadap 64.600-an. Oke, dia mampu testing lagi resisten. Nah ini harus mampu di break sama seperti sebelumnya. Ini harus mampu di break, retest untuk dia ngejar 77.000 dolar. Selama balik lagi ya, selama box merah ini plus juga ya, plus juga trendline resisten dari channel ini belum mampu di break sama si Bitcoin. Bitcoin masih possible, bahkan sedalam-dalamnya dia bisa turun testing sampai trendline support bagian bawah. Sebentar ya, ini di sekitar 62.700-an, 63.000 dolar. Ini masih possible untuk di testing sama si Bitcoin ya. By the way, ingat notes-nya, selama dia belum mampu break impulsif ya, ini menjadi syarat penting, area yang benar-benar krusial untuk si Bitcoin harus mampu break. Dia nggak mampu break dari sana, berkali-kali dicoba di testing cuman bikin tail candle ya, potensi mungkin balik lagi ke 64.600-an atau bahkan di 63.000 dolar ya. Itu syarat untuk si Bitcoin by the way, syarat time frame hourly-nya ya teman-teman ya. Jadi cukup jelas ketika memang dia koreksi EMA 21 time frame 4 jam itu bisa menjadi pantauan, plus juga kita bisa gunakan tadi itu di liquidation heat map ya di sekitar 65.600 dolar. Kita sedikit pantau juga di time frame 1 jamnya seperti apa progresnya, and yap, here we go teman-teman ya. Jadi kalau misalkan let's say dia testing time frame 4 jamnya tadi juga sudah saya sampaikan di sekitar area box putih ini ada EMA 21-nya ya. Kita lihat juga di sini sebelumnya ini juga menjadi tahanan ya untuk si Bitcoin. Jadi ketika memang dia mencoba ngedongkrak naik seperti ini nggak mampu naik terus, akhirnya dia koreksi dulu, retracement dulu ya, masih possible ya naik seperti ini ya. Kemudian dia breakdown, mungkin dites lagi di sini before nanti mungkin kita lihat dulu reaksinya mantulnya apakah signifikan seperti sebelumnya atau malah dia lanjut turun ke previous low-nya di sini ya. Jadi paling itu pantauan karena memang ini udah weekend juga ya, nggak terlalu volatile. Kita bisa perhatikan dulu. Biasanya kalau misalkan di weekend nanti adanya koreksi, ujung-ujungnya balik kandang, atau mungkin biasanya di weekend malah pump, ujung-ujungnya balik kandang. Jadi yang perlu di note adalah ketika adanya koreksi itu bisa dimanfaatkan. Ya balik lagi kalian pantau untuk beberapa area penting atau area kuatnya khususnya di altcoin. Ya, dan kita lihat juga untuk Bitcoin dominance ini kemarin menjadi next area krusialnya, dan ya kita bisa lihat ya memang dia adanya mengalami kenaikan kemudian lumayan sideways dan sedikit rejection dari sana. Berarti ini mengindikasikan ya lumayan lah untuk altcoinnya
sedikit bernapas untuk saat ini. Tapi balik lagi, ya ketika memang area ini mampu di break, nah itu problemnya. Sekarang kan dia masih satu nih di range ya let's say 55,6 sampai 55,94%. Ya, tinggal kita lihat areanya mana duluan yang di break, area bawah atau area atas. Kalau area atas yang di break sama seperti sebelumnya, ini nggak bagus untuk altcoin. Ini by the way secara time frame 1 jam. Tapi kalau area bawah dia breakdown, wah ini angin segar untuk si Bitcoin. Ya, jadi ini beberapa area krusial yang benar-benar harus dipantau sama kita semua, khususnya untuk teman-teman yang mau beli altcoin atau yang pegang altcoin. Ya, jadi ini gambaran untuk Bitcoin dominance kurang lebih masih sama. Area krusialnya memang sekarang posisi ada rejection kecil. Cuman balik lagi, apakah memang dia ketika retest ini bisa lanjut untuk breakdown atau dia mantul? Ya, itu menjadi concern area. Ya, jadi misalkan dia udah breakout, kita bisa menentukan sikap kita. Wah, dia breakout nih. Wah, untuk altcoinnya akan lebih tertekan lagi. Ya, mungkin teman-teman bisa lebih stay safe di altcoin. Tapi kalau misalkan dia, wah ini breakdown nih, wah untuk altcoinnya angin segar. Nah, teman-teman bisa mengambil sikap juga terhadap altcoin mungkin yang mau mencoba long dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu intinya untuk area-areanya. Wah, jadi teman-teman jelas arahnya. Wah, kalau breakdown bagaimana, kalau breakout bagaimana ya, untuk menentukan posisi teman-teman. Ya, berikut juga dengan Bitcoinnya ini adanya divergence juga, kita bisa tadi time frame 4 jam dan juga di sini kita bisa pantau ya untuk time frame 1 jamnya. Ya tuh, jelas banget di sini adanya divergence. Oke. Ya palingan itu teman-teman yang bisa saya update untuk di hari Sabtu ini. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali before kalian make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video, stay profit.